Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kandang kalkun ya. Ini dia kalkunnya, atau biasa juga disebut ayam kalkun. Pada kesempatan kali ini kita akan memberi makan ayam kalkun tersebut dengan makanan alami, yaitu berupa daun-daunan, dan ini daun yang khusus ya, jadi ini tanamannya cuman satu macam saja. Ini dia ada di dalam karung. Ini tadi kita habis mencari rumputnya ya, atau biasa disebut kalau di sini itu daun sentrong atau dong sentrong. Seperti apa? Coba kita perlihatkan di sini ya. Langsung kita tuangkan saja. Kita tadi nyarinya pakai karung. Nah, ini daunnya seperti ini, pohonnya. Kita amankan dulu ya karungnya ini ya, karena biasanya kalkun kadang ada yang takut sama karung seperti ini. Coba ya, kita amankan dulu karungnya. Wah, itu ayamnya ada loncat-loncat takut sama karung, karena ini cukup besar ya karungnya tadi ya. Tuh ayamnya pada di situ. Nah, dia sudah mulai menengok-nengok itu ke arah daunnya atau ke arah rumput sentrongnya. Wah, sudah mulai mendekat. Wah, sampai tempat minumnya goyang. Nah, sudah mulai turun dia. Karena ini tempat tidurnya ya. Itu dia tempat tidurnya di situ. Biasanya di atas itu ya kalau tidur ya. Jadi dia tidak di tanah langsung, jadi lebih aman dan lebih sehat, tidak dingin dan juga tidak terlalu lembab. Wah, itu sudah mulai turun, sudah mulai melihat daunnya. Nah, itu sebagian sudah pada memakan. Itu sangat suka sekali ya daun sentrong ya. Nah, itu langsung dilahap sama mereka. Wah, diangkat. Coba kita lihat ya dari dekat ya, daun sentrong itu seperti apa sebelum dihabiskan sama mereka. Jadi kita istilahnya sama-sama belajar. Mungkin di tempat rekan-rekan yang lain namanya berbeda. Wah, itu dimakan satu batangnya semua langsung itu. Biasanya sampai habis ya kalau daun sentrong ya. Kalau yang itu batang-batang yang itu daun bayam liar ya. Kalau daun sentrong ini biasanya sampai habis, bahkan sampai akar-akarnya pun dia makan. Coba kita ambil yang masih utuh ya, sebelum dihabisin sama mereka. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk kita ambil yang ada akarnya ya. Coba kita lihat yang ada akarnya. Ya, ini ada akarnya seperti ini. Kita lihat yang ada akarnya ya, ini ada akarnya nih. Nah, ini ada akarnya sama yang ada bunganya. Nah, ini ada bunganya ini. Kita belajar. Kita ke belakang dulu ya biar mereka pada makan. Nah, biar mereka ke sana dulu biar pada makan lagi. Karena ini makan siang ya, jadi makan siang itu kadang bukan makanan pokok ya. Makanan pokoknya itu kalau ini nasi sisa rumah ya, nasi sisa rumah dicampur
sama bekatul atau dedak itu pagi. Nah ini siang hari kita ambil video ini kebetulan tadi habis dari kebun kan, bersih-bersih kebun, dan ada rumput atau ada pohon daun sentrong banyak, lalu saya ambil pakai karung dan saya kasih makan di siang hari. Jadi dia makannya ya bukan makanan pokok, jadi bukan jam makan pagi, jadi makannya tidak terlalu lahap. Kalau pas makan pagi itu saya kasih makan di tempat itu, saya di situ aja udah pada dirubungin. Kita lanjutkan ya, kita akan mereview atau belajar mengenai tanaman, sama-sama berbagi pengalaman mengenai tanaman sentrong ya. Nah ini tanamannya seperti ini, coba kita tunjukkan. Nah seperti ini daunnya seperti ini. Nah kita zoom, nah daunnya seperti ini dia daunnya. Ini ada bakal bunganya ya, ini sangat lunak sekali, bahkan ini dimasak dan dibuat sayuran atau pecel itu sangat enak sekali. Nah seperti ini, batangnya juga ini lunak. Nah untuk akarnya seperti ini. Ini biasanya cukup banyak di area kebun-kebun yang dekat dengan tanaman cabai, tanaman tomat. Tapi pastikan ya kalau ngambil di kebun-kebun dekat tanaman cabai atau tanaman tomat tuh, pastikan tanamannya itu aman, istilahnya tidak disemprot ya, atau ketika disemprot nunggu waktu beberapa hari agar tidak terkontaminasi. Daunnya seperti ini bentuknya, kita perlihatkan ya. Nah pada pangkalnya agak bergerigi, nah ini bergerigi, lalu daunnya bentuknya seperti ini. Kalau yang bawah itu bulat ya, bulat lonjong seperti ini, tapi yang bagian atas itu ada semacam lekukan-lekukan seperti ini. Untuk batangnya sangat lunak sekali, bahkan ini kalau dimakan sama kalkun dimakan semuanya. Nah ini ada bakal bunganya seperti ini, bakal bunganya. Lalu untuk akarnya, nah seperti ini. Ini biasanya dia tidak mencengkram erat di tanah ya, jadi ini tidak terkubur di tanah semuanya. Jadi kita tarik seperti itu, dia tidak patah, bahkan tercabut sampai akar-akarnya. Nah ini dimakan juga nih akar-akarnya sama kalkun tersebut. Ini yang kita lihat yang berbunga ya. Nah ini bunganya tadi kalau dia mulai mekar seperti ini. Coba kita lihat, ini agak mendung ya, jadi cahayanya kurang, fokusnya cukup sulit ya. Tidak mau fokus ini ternyata, malah fokus ke ayam kalkunnya nih. Nah seperti inilah bunganya. Ini nanti dia mekar. Nah ini yang sudah mekar dan sudah terbang biji-bijinya, nanti tumbuh di tempat lain. Ketika kita potong, ada yang diambilnya, ada yang saya cabut, ada yang saya potong. Nah ini dulu pernah saya potong di sini pakai sabit tadi ya. Nah dia lalu bercabang di samping-sampingnya dan dapat kita potong lagi. Nah ini yang kita potong tadi ya, cara ngambilnya. Nah ini kita potong. Kalau kita potong nanti bawahnya itu dia tunas lagi dan dapat kita potong lagi. Tapi kecil-kecil seperti ini biasanya tunasan yang kedua. Kalau yang masih pertama kan besar seperti ini. Itu sangat lahap sekali ya ayam kalkun ya. Nah itu ada makan, nah itu sampai dilempar-lempar. Ini tidak ada efek sampingnya ya kalau ini ya. Kalau saya biasanya kasih makan dedaunan itu, ini daun sentrong ini sama daun bayam atau tanaman bayam liar itu ya. Lalu ada daun talas yang hijau.
Oh ya, tambahan kalau bisa jangan dikasih makan daun pepaya ya. Pengalaman saya pernah kasih makan, dia suka, bahkan sampai saya kasih banyak sampai habis, tapi beberapa hari kemudian dia lumpuh. Dia tidak sakit, makan normal, tapi kakinya itu lumpuh. Setelah saya tanya teman-teman, itu ternyata memang itu ada pengaruhnya ya, daun pepaya itu ya. Jadi kalau bisa jangan dikasih daun pepaya. Daun talas tuh yang bagus, talas yang hijau. Kalau kapan-kapan saya bikinkan video mengenai makanan daun talas yang hijau ya, seperti apa. Kalau yang ini khusus mengenai kasih makan untuk yang bahannya daun sentrong. Kalau yang lebih bagus lagi, yang cara memberi makannya itu, jadi daun sentrong ini ataupun daun-daun yang lain, atau daun bayam atau daun talas hijau, itu kita potong kecil-kecil, lalu kita masak, rebus dengan bekatul atau dedak ya. Nanti kita campur air dingin, kita kasih makan. Atau bisa juga ini kita langsung kita potong kecil-kecil, lalu kita masukkan di ember tersebut. Jadi tidak banyak yang terinjak-injak seperti ini. Selera ya kasih makannya seperti apa. Saya kadang juga saya potong-potong, saya kasih makan di ember itu. Tapi kadang juga seperti ini, langsung saja seperti ini. Langsung seperti ini pun kadang dihabisin ya. Kalau ini mungkin tidak dihabisin ini, karena kebetulan kan ini tadi sudah saya kasih makan dan cukup banyak tadi kasih makannya, dan ini juga belum begitu lapar ya. Kalau lapar itu saya datang itu saya pada berkerumun. Nah itu pada dimakan, nah itu seperti itu dia makannya. Batang-batangnya sekalian dia makan. Nah itu satu batang habis langsung, bahkan sampai sulit dia nelannya, tapi bisa juga dia telan tuh. Itu batang lagi tuh kayaknya. Kalau sore tidak saya kasih makan ya habis, tapi biasanya tetap saya kasih makan di sore hari. Ini sekitar pukul 12:30 siang ya saya kasih makan ini. Tadi pagi saya kasih makan jam 8 pagi, nanti habis ngasar atau sekitar jam 4 lah, jam 5 saya kasih makan lagi supaya pertumbuhannya bagus ya. Jadi ini hanya sekedar cemilan saja. Ini bisa juga ini nanti habis, tapi kemudian saya tidak. Tapi kalau besok pagi bisa juga ini sudah dihabisin sambil nunggu saya kasih makan pagi. Nah itu kalau bagus itu dipotong kecil-kecil, habis itu dimasukkan ember itu dan makannya seperlunya, nanti dikasih lagi seperti itu. Tapi karena ini saya mau bikin video ya, jadi saya langsung saya tuang saja dan saya reviewkan tadi bentuk tanamannya seperti apa, berbagi ilmu dan pengalaman bersama rekan-rekan semua agar kita bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan ilmu peternakan yang diharapkan juga dapat meningkatkan hasil dan juga memanfaatkan lingkungan sekitar ya, untuk menghemat makan. Jadi ketika kita siang udah kasih makan seperti ini, sore kita kasih makan seperlunya saja, tidak terlalu banyak. Sangat sehat sekali ya. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai review singkat memberi ataupun mengkasih makan
kalkun, ayam kalkun dengan makanan alami berupa daun senterong. Silahkan simak juga video-video saya yang lain mengenai ayam kalkun, atau nanti saya tuliskan di link deskripsi di bawah, jadi rekan-rekan tinggal klik saja dan simak juga video-video saya yang lain. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info.